Bentar ya sayang, sabar ya, mama nggak kemana-mana kok. Sabar ya. Monica, Alisa. Sorry El, adanya cuma ini. nggak apa-apa kok. Ngomong tumben lo Al kesini, ada perlu apa? Gue mau mampir aja. Udah lama gue nggak liat lo. Lo benar-benar berubah, Mon. Kenapa lo jadi kayak gini? Nggak nyangka Al. Ternyata jadi single mother rasanya sesulit ini. Bahkan gue bingung. Gue nggak tahu Al mau ngomong apa. Sama setiap orang yang nanyain gue tentang siapa ayah dari anak gue. Mon, Gue kadang rasanya kepengen nyerah Al, gue nggak kuat. kok ngomongnya gitu sih? Semua orang, bahkan keluarga gue udah ngejauhin gue Al. Di sini gue cuma punya anak gue Al. Lo punya gue kok. Apa kalau aku pertahanin bayi aku, nasib aku akan kayak Monica? Jadi sekarang mama udah bisa jalan dan juga udah bisa bicara. Iya, Mas. Mana sih? Dengar ya Mas Galang. Kenapa kita bisa kecolongan kayak gini? Kenapa? Saya ingat Mas Galang pernah bilang ke saya kalau kita tinggal nunggu kabar duka soal mama. Sekarang mana? Mana buktinya? Dan bukan cuma itu aja, bukan soal mama doang. Kamu nggak becus kerjanya, nggak bisa nyari orang yang sudah melecehkan adik saya. Mana buktinya? Maaf, Mas. Sekarang lihat sendiri, mama ada di sana, dia sekarang malah sembuh. Saya udah bilang dari awal, kita udah lenyapin aja mama, nggak masalah. Saya minta maaf, Mas. Ini salah saya. Saya terlalu percaya dengan pengurus panti itu. Tapi saya rasa Mas Rangga jangan khawatir. Bu Ajeng tidak akan mungkin bicara kan, Mas? Dia tidak mau masuk penjara juga kan? No, nggak segampang itu Mas Galang. Saya tahu mama saya. Dia orang yang sangat pintar, dia orang yang sangat licik. Dan dia pasti tidak akan tinggal diam gitu aja. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Dan sekarang yang bisa kita lakukan, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita hanya diam dan hanya bisa menerima. Iya Pak, nanti Bapak langsung bicara sama ahli warisnya aja ya Pak. Oke, saya share lokal alamatnya ya. Baik, terima kasih Pak. Gimana? Yes, pengacaranya udah mau datang ke sini. Karena dia udah ngecek keaslian dari surat yang ada di flash saya kamu. Terima kasih banyak ya Dirga udah mau ngebantu. Pasti ya enggak buat kalian. Nggak nyangka Al. Ternyata jadi single mother rasanya sesulit ini. Bahkan gue bingung. Gue nggak tahu Al mau ngomong apa.
sama setiap orang yang nanyain gue tentang siapa ayah dari anak gue. Gue kadang rasanya kepengen nyerah, aku nggak kuat. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa. Bu, apa kabar Ibu? Kabarnya, Pak. Baik. Senengnya Mas Romeo datang lagi. Saya juga seneng, Bu. Mama di mana ya? Pak Romeo ya? Iya. Ayo Pak, langsung masuk aja. Udah ditunggu sama Bu Ajeng di dalam. Yuk. Oh ya, baik. Sekarang Romeo udah nikah sama Yasmin. Aku nggak yakin sama Romeo pasti dia akan cerita sama Yasmin tentang aku. Apa aku pura-pura nggak bisa ngomong aja ya, dan pura-pura memang aku jalannya susah dan nggak bisa jalan di depan Romeo. Soalnya aku nggak mau kalau nanti Romeo laporin aku ke kantor polisi. Aku nggak mau sampai ditangkap. Aku nggak mau dijebloskan dalam penjara. Bu Ajeng? Mama mau ngomong apa? Hah? Silakan Mama ngomong aja. Kok Bu Ajeng nggak ngomong sih? Sengaja apa ya? Maaf Mas Romeo, Bu Ajengnya kena stroke, jadi belum bisa jalan dan ngomong. Pulang. Mama mau pulang. Ya udah. Kita pulang ya. Yasmin! Yasmin! Tante Rati sudah meninggal, Yasmin. Harus kuat, Yasmin. Ibu bangun. Ibu bangun, Ibu. Ibu bangun. Mama dituduh atas kasus apa? Katanya Mama yang bunuh Papa. Mama jahat banget, Romeo. Mama tetap harus membayar semua kejahatan Mama.
ngapain sih? Al, please dengerin gue dulu. Lo yang harus dengerin gue. Gue tuh lagi hamil, Tan. Lo kenapa terus deketin gue? Iya, Al, gue tahu lo lagi hamil kondisinya sekarang. Tapi lo juga harus tahu kalau gue nggak peduli sama sekali soal itu. Alisa, gue mau nikah sama lo. Lo gila apa? Al, gue tahu rasanya kehilangan orang tua itu kayak gimana. Dan gue gak mau anak itu ngerasain hal yang gue rasain. Jadi please, biar gue ada buat lo. Gue mau ada buat kalian berdua. Dan gue juga sayang sama lo, Alisa. Lo sayang sama gue? Iya, gue sayang sama lo, Alisa.